Desa Rantau Payang, Kecamatan Tangsi. Beginilah detik-detik banjir dan longsor yang membawa material lumpur dan bebatuan di kawasan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh. Di mana usai hujan deras yang melanda kawasan pegunungan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh membuat air turun dari gunung hingga terjadi longsor yang membawa material lumpur dan bebatuan. Peristiwa kejadian banjir dan longsor ini tepatnya di kawasan Jalan Gampung Rantau, Payang, arah menuju Gampung Belang Pandak di Kabupaten Pidi Aceh. Polisi bersama TNI serta masyarakat setempat membantu warga yang terdampak banjir dan longsor tersebut. Sejumlah warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman saat kejadian. Di lokasi kejadian, sejumlah personil Polsek Tangse Polres Pidi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tangse Ibda Taufikur Rahman bersama personil Koramil setempat ikut membantu masyarakat Gampong Rantau Payang yang terdampak tanah longsor. Pasca peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun satu unit rumah warga rusak akibat diterjang longsor, rumah milik Amiruddin, warga Gampong Rantau Payang. Kapolsek Tangse berharap kepada masyarakat setempat tetap waspada dan melarang warga beraktivitas di kawasan sungai saat kondisi hujan deras di pegunungan. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur sejak Kamis sore kemarin hingga malam mengakibatkan meluapnya air Sungai Cikidang dan juga Sungai Citanduy yang melintasi Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah warga di 3 kampung terendam hingga 1 meter. Evakuasi warga yang akan menyeberang. Ratusan rumah warga di Kampung Mekarsari, Bojongsoban, dan Hegarsari, Tanjung Sari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Jumat siang terendam banjir dengan kedalaman banjir hingga 1 meter. Banjir diakibatkan oleh meluapnya air Sungai Cikidang dan Sungai Citanduy karena intensitas hujan tinggi sejak kemarin sore hingga malam hari. Bukan hanya ratusan rumah warga yang tergenang air, namun 125 hektar sawah juga ikut tergenang air. Sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir dan 1.500 jiwa. BPBD melakukan evakuasi dari sejak tadi malam, khususnya sesuai arahan dan instruksi Bupati tadi malam kepada kami, Pak Jedi Subianto, Bupati Tasikmalaya, lakukan langkah-langkah secepatnya. Yang terpenting ada selamatkan jiwa warga masyarakat. Hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya, polisi, TNI, dan relawan masih berada di lokasi banjir untuk melakukan evakuasi korban banjir dengan menggunakan perahu karet. Bukan hanya itu, banjir juga memutuskan akses jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Sukaresik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu melahirkan di kapal KM Bersih-Teratai dalam perjalanan dari Manado menuju Tahuna. Proses persalinan dilakukan dengan alat seadanya dan dibantu dokter TNI Angkatan Laut yang berada dalam kapal yang sama. Stella Senggihilang, 22 tahun penumpang KM Bersih-Teratai jurusan Manado Tahuna, melahirkan bayi laki-laki di kamar penumpang kapal pada Rabu malam. Proses persalinan dibantu Letda Laut Dr. Rizky Bakri yang kebetulan berada dalam kapal yang sama. Proses persalinan berjalan lancar dengan alat seadanya. Ibu dan bayinya kemudian dievakuasi ke Pulau Siau dan dibantu petugas TNI Angkatan Laut agar mendapat penanganan rumah sakit. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian online. Kelompok pengelola judi online ini mendapat omset mencapai 30 miliar rupiah. Subdit Tindak Pidana Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang laki-laki sebagai tersangka judi online. Keempat tersangka tersebut berinisial EP, BY, TA, dan DA.
Keempat orang tersebut memasarkan judi online dengan jenis slot, domino, hingga poker melalui channel YouTube bersama Bos Zaki. Yang dimana dalam konten YouTube tersebut terdapat link download aplikasi judi online. Masing-masing tersangka memiliki peran. Tersangka EP merupakan pemilik dan pengelola akun YouTube. Tersangka BY, TA, dan DA berperan sebagai admin live streaming dan admin jual beli koin game aplikasi judi online. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh tersangka EP ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kemudian baru pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Keempat tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hingga 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi menggerebek sebuah rumah di Cimanggi, Stapos, Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku serta mengamankan sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online Hoax Domino dan Royal Dream. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejagung mengkonfirmasi bahwa telah menyita 2 mobil sport mewah milik Harvey Muiz. Penyitaan terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah. 3 mobil sport mewah milik Harvey Muiz terparkir di komplek gedung Kejaksaan Agung. Sementara itu, menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana, penyitaan dilakukan pada Kamis malam. Namun nominal dari 3 mobil mewah tersebut belum bisa dipastikan tim penyidik. Sementara itu, Kejagung kembali menetapkan 5 orang tersangka atas kasus korupsi PT Timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan dari 5 orang tersangka baru tersebut 3 orang diantaranya merupakan karyawan BUMN dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1 orang tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit, sementara 1 orang lainnya tidak hadir tanpa keterangan dan akan dilakukan penahanan. Kelima tersangka tersebut menjadi tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya saudara FL selaku Marketing PT Tim, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas.